Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kami akan membuat video praktikum tentang pemeraman buah dan saya Indira Maulidia dengan NIM G4401251052. Dan rekan saya Muhammad Ilham Marahab dengan NIM D24011045. Saya Ayu Kirani Ramadhani dengan NIM E3401251070. Nah, kami dari SD 18.1 dari kelompok A, sub kelompok 3. Nah, untuk tujuan praktikum kali ini tuh apa sih? Untuk mengetahui efek gas asetilena yang dihasilkan oleh karbit dalam proses pematangan buah. Dan untuk langkah-langkahnya sendiri bagaimana? Mari kita cek. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan ada 2 buah tin wol atau wadah kedap udara, 2 buah pisang, karbit, tisu, dan sapu tangan atau lap. Langkah-langkah pemeraman buah pisang adalah sebagai berikut. 1. Siapkan 2 buah wadah, 1 untuk pematangan alami dan 1 untuk pematangan dengan karbit. 2. Masukkan masing-masing 1 buah pisang ke dalam tiap wadah. 3. Untuk wadah karbit, tambahkan karbit yang telah disediakan. 4. Tutup rapat kedua wadah, lalu diamkan selama 2-3 hari di tempat yang teduh. Jangan lupa untuk melapisi pisang dengan tisu dan karbit dengan kain lap agar kulit pisang tidak bersentuhan langsung dengan karbit. Dan yang kelima, setelah waktu pemeraman selesai, kami akan membuka wadah dan mengamati perbandingan perubahan warna kulit, tekstur, aroma, dan tingkat kematangan buah. Setelah proses pengeraman selama 3 hari, diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, pisang alami masih berwarna hijau kekuningan. Teksturnya agak keras dan aroma manisnya belum terlalu kuat. Yang kedua, pisang yang dibantu oleh karbit sudah berwarna kuning merata, teksturnya lebih lunak dan mengeluarkan aroma khas buah matang. Perbedaan ini terjadi karena karbit atau CaC2 bereaksi dengan air menghasilkan gas asetilena C2H2. Lalu gas asetilena bekerja seperti etilena atau C2H4, yaitu hormon pematangan buah yang merangsang pembentukan enzim-enzim pemecah pati menjadi gula, klorofil menjadi xanthofil kuning, serta pelunakan jaringan dinding sel. Karena itu, buah yang diperlakukan dengan karbit lebih cepat matang dibanding yang alami. Dari hasil pengamatan, terlihat bahwa buah pisang yang diperam menggunakan karbit memang matang lebih cepat dibandingkan dengan yang dibiarkan secara alami. Hal ini terjadi karena gas asetilena yang dihasilkan dari reaksi kalsium karbida dengan air dapat menstimulasi proses pematangan mirip dengan hormon etilen alami pada buah. Namun, jika kita perhatikan lebih dekat, tingkat kematangan buah hasil karbit tidak sepenuhnya sempurna. Warna kulit buah memang lebih cepat berubah, tetapi aroma, rasa, dan teksturnya cenderung berbeda dengan buah yang matang secara alami. Buah hasil karbit seringkali terasa kurang manis, agak kering di bagian dagingnya, dan aroma tidak sekuat buah yang matang secara alami. Hal ini terjadi karena proses pematangan buatan berlangsung terlalu cepat, sehingga perubahan kimia di dalam buah seperti pembentukan gula dan senyawa aroma tidak terjadi secara menyeluruh. Jadi, meskipun penggunaan karbit dapat mempercepat pematangan, hasilnya tidak sebaik proses pematangan alami yang terjadi perlahan dan sempurna. Kesimpulan dari percobaan ini adalah pematangan alami pada buah pisang terjadi karena buah menghasilkan gas etilena secara alami yang berperan sebagai hormon pematangan sehingga perubahan warna, aroma, dan rasa berlangsung bertahap dan sempurna.
Sedangkan pada pisang yang diperam dengan karbit, gas asetilena yang dihasilkan dari reaksi karbit dengan air berfungsi meniru etilena sehingga buah matang lebih cepat. Namun karena proses tidak alami, hasilnya kurang sempurna, aromanya lebih tajam, teksturnya lebih lembek, dan rasa tidak semanis pisang yang matang secara alami.